Assalamualaikum, saya Iskandar. Hari ini saya punya cerita tentang crypto opening lead. Ya. Ini bukan tentang Bitcoin atau blockchain, ini tentang bridge. Seperti biasa, cerita saya akan menarik jika Anda ikut berpikir tentang problem yang saya sajikan. Sehingga, jika nanti muncul simbol panah dua arah ini, itu saatnya Anda untuk pause sebelum melanjutkan menonton video ini. Di suatu Sabtu, ketika saya sedang mengajar bridge kepada anak-anak tetangga, ada WA masuk ke handphone saya. Dia menyapa saya, "Halo Pak," tapi nomornya tidak ada di phone book saya. Dan kebetulan anak-anak sudah saya siapkan bermain untuk 4 board, jadi saya punya waktu untuk kegiatan lain paling kurang setengah jam lebih. Lalu saya memilih untuk meladeni menjawab WA ini. Saya balas, "Ya, halo juga." Lalu dia menjawab, "Saya ada case." Saya bilang, "Oke." Dia lalu bertanya, "Boleh nggak orang pakai konvensi punya dua arti?" Nah, kalau sudah bertanya gini, kalau saya bilang boleh, nanti mungkin saya repot jawabnya. Kalau saya bilang tidak boleh, mungkin juga saya terjebak dengan jawaban pertama. Jadi saya memilih untuk bilang tergantung. Sebagai contoh, to diamond multi dibolehkan oleh WBF. Lalu dia bilang, "Ini bukan bidding Pak Andar, tapi konvensi tentang opening lead." Nomornya tidak ada di phone book, tapi panggilan Pak Kandar mengingatkan saya pada masa lampau karena sudah lama saya tidak dipanggil Pak Kandar. Anda bisa bayangkan nama Iskandar bisa dipecah jadi 3 dan ada yang panggil Mas, Pak, Bang, jadi ada 9 kombinasi. Nah, kombinasi Pak Kandar ini sudah lama tidak saya dengar, jadi saya bisa menduga ini adalah teman lama. Kepo saya cek profil WA-nya, gambarnya king seperti ini, ya bisa jadi memang demen banget main bridge atau dia penggemar Game of Thrones. Saya cek statusnya bilang busy, ya. Lalu saya cek namanya not me. Lalu siapa? Saya masih penasaran. Saya bilang oke. Dia lalu bertanya boleh berarti. Sebenarnya bukan itu maksud saya. Maksud saya dengan bilang oke, mencoba membuat dia mengalir untuk lebih banyak bercerita tanpa saya harus repot-repot bertanya. Oke, sepertinya dia meniru gaya saya. Saya kasih titik-titik, lalu dia jawab, "Saya bingung mau mulai." Oke. Lalu dia bilang, "Saya kasih problem saja." Oke. Lalu dia mengirimkan foto tulisan tangan yang berisikan distribusi kartu. Gambar ini adalah rekayasa saya untuk menggantikan tulisan tangannya yang cakar ayam. Saya sudah mulai mengenali dia. Dia juga sudah menuliskan lead speed 3 itu adalah 4 base dan bertanya bagaimana mainnya. Dia bersusah payah menulis MP pairs dengan garis bawah, bold, dan italic. Kelihatan betul bahwa dia memberi penekanan bahwa up atau enggak itu penting, ya. Jadi sekedar kontrak tidak cukup buat dia. Nah, sudah waktunya Anda pause dan memikirkan bagaimana memainkan kontrak ini. Nah, karena itu speed 3 4 base, pembagian 4-3 tidak terlalu berbahaya, ya. Kita sudah ada 4 track diamond, 2 as di warna sisa, 7 track. Sisanya kita bisa upayakan double finish di klub. Jadi saya akan ambil as spade, lalu main double finish klub, ya. Kalau king spade di timur, kontra up 2, tapi kalau king spade di barat, 3 notram kontra aja, ya. Dengan asumsi double finish berhasil. Tapi saya cuma bilang oke untuk mau tahu jawaban dia apa, ya. Dia bilang yang menang as lalu double finish club. Saya kasih stiker aku ya mau bilang gitu. Lalu dia memberi keterangan tambahan yang intinya sama saja dengan analisa saya tadi. Saya bilang oke. Lalu dia bilang, "Nah, ini ada problem lagi." Saya mulai bingung, ini tentang case apa tentang problem main. Tapi saya kasih stiker aja. Lalu dia kirim lagi hands yang dia kasih tadi, ya, sama persis, problemnya sama, kartunya sama.
Hanya saja di sini keterangannya berbeda. Speed 3 itu third or fifth. Jadi ada kemungkinan si barat 5 kartu speed ya. 3 atau 5, tidak mungkin 4. Nah, kalau itu 5 lembar si barat, maka yang aman adalah kita tunda. Karena kalau kita tidak tunda, double finish club, timur menang sekali, datang speed, dan kita bisa kalah 4 speed kalau tidak kita tunda. Ya. Maka saya bilang ya dak 1 kali. Betul, nanti speed kedua menang as, lalu double finish club. Jadi saya mulai bingung, ini siapa yang guru, siapa yang murid, dia yang muji saya. Lalu saya cuma bilang oke. Setelah memberi 2 problem yang sama, hanya arti lead yang berbeda, dia kemudian menjelaskan case-nya sebagai berikut. Ya. Dia tanya ke Timur apa arti lead speed 3. Mendapat jawaban dari Timur bahwa kalau Barat poinnya kurang dari 7, lead for best, tapi kalau poinnya lebih dari 7, itu third or fifth. Ya. Sehingga jadi ada dilema dari teman kita karena dia tidak tahu ya, apakah itu lead for best atau 3 atau 5 karena dia tidak tahu berapa poinnya si Barat. Kalau itu for best Anda tidak tunda langsung menang as ya. Kalau itu 3 atau 5 Anda tunda ya. Nah, silakan di pause sebelum memilih bermain lebih lanjut apakah Anda tunda atau langsung ambil as. Saya pikir karena Barat nggak lead hard dan di hard di luar 9 kartu, maka kita berasumsi hard di Barat hanya 3 lembar. Ya. Jadi sangat boleh jadi itu lead dari 5 lembar. Sehingga speed queen kita tunda. Ya. Lalu teman kita juga punya pikiran yang sama, jadi dia tunda itu speed. Ya. Dan apa yang terjadi? Timur sodok hard. Ya. Jadi dia terpaksa main kecil. Tampaknya tidak ada terlalu problem yang signifikan kalau ini adalah permainan 4 kawan. Tapi dia menjelaskan bahwa ini adalah IMP pairs. Jadi kita bisa lihat kekesalan teman kita ini. Ya. Jadi setelah kita buka full hand, kalau dia langsung ambil as, ya, itu 3 no trump up 2. Karena dia tunda, berakhir hanya up 1 saja. Ya. Jadi dia bottom dan dia kesal. Lalu sudah lama tidak chat saya, dia chat saya. Lalu dia komplain. Nggak fair toh Pak, Timur tahu itu speed 3 adalah for best, sedangkan saya nggak tahu. Ya. Lalu saya balas, sejauh yang bisa saya lihat ini fair saja. Dia bilang, enggak lah. Lalu saya coba jelaskan, dalam rule, lawan wajib tahu konvensi kita, tapi tidak berhak tahu kartu kita kayak apa. Lalu dia bertanya lagi, contohnya gimana? Misal, partnermu lead king, nah kamu jawab apa? Dia bilang, king dari king queen. Lalu kalau kamu yang pegang queen, kamu jawab apa? Ya tetap king dari king queen. Nah, dari sini kamu tahu bahwa partner lead dari double turn, tapi lawanmu nggak ngerti itu double turn atau king queen. Nah ini lah beda Pak. Memang sudah susah dilanjutkan, karena itu saya tidak meladeni untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Saya lebih suka menggoda dia. Ya. Saya bilang dikandani ngeyel. Kamu memang suka ngeyel. Lalu dia membela diri dengan bilang, saya nggak tahu ngeyel Pak Kandar. Lalu saya bilang, dikandani ngeyel terus membantah apa nggak ngeyel namanya. Memang pernyataan pertama saya tadi bumerang, kamu suka ngeyel. Bilang enggak berarti ngeyel, bilang iya berarti ngeyel. Jadi dia tidak punya jawaban yang memadai untuk membantah statement tadi. Sehingga dia cuma tertawa dan bilang, kejebak aku rek. Karena saya sudah bisa menduga siapa dia, dan untuk mengalihkan pembicaraan, saya bertanya di kabarnya. Ya opo kabari Rul?
Dia bilang, "Apik Pak." Lalu kami saling bertanya, si itu di mana, anakmu berapa, dan lain-lain. Sehingga saya terbawa oleh waktu dan menemukan murid-murid saya sudah tidak main bridge lagi. Mereka sudah terlihat main panah-panahan. Saya khawatir itu mata kalau kena panah, saya dimarahi bapaknya. Sehingga saya menertibkan mereka kembali dan mulai mengajar mereka tentang partboard yang dia mainkan tadi. Kembali ke problem teman kita tadi, ya. Lead speed 3, jika barat poinnya kurang dari 7 itu lead 4 best, tapi kalau poinnya lebih dari 7 itu third or fifth. Nah, declarer tidak tahu berapa poinnya si barat, ya, sehingga si declarer tidak ngerti apakah 4 best atau third or fifth. Namun si timur bisa tahu poinnya barat karena 3 notram itu 25 poin di kedua tangan dan dia pegang 10 poin. Jadi timur tahu bahwa si barat poinnya kurang dari 7. Dengan demikian si timur tahu bahwa lead speed 3 itu 4 best. Jadi ini adalah crypto opening lead, ya, pesan terenkripsi dari ujung ke ujung. Defender tahu apa yang terjadi, tapi declarer harus menebak yang mana, ya. Namun demikian, sepanjang yang saya lihat, penjelasan oleh si timur sudah komplit, ya. Masalah dia paham kartunya barat seperti apa dari pegangan dia, itu tidak bisa dihindari. Jika Anda suka video ini tentang Cryptid Opening Lead, maka saya yakin Anda juga suka buku saya, No Time to Die. Tersedia di Tokopedia Panji Ilong, linknya ada di bawah ini. Ini adalah kumpulan cerpen Bridge, No Time to Die, tetapi tidak hanya tentang James Bond, ada cerita lain yang bisa Anda baca tentang Cryptid Discard pada bab X-File. Pada bab itu, Fox Mulder dan Dennis Scully menemukan musuh mereka yang bermain encrypted discard. Jadi jika kita pikir kita sudah tahu semua konvensi, maka sebaiknya Anda membaca buku ini khususnya pada bab The X-File. Fox Mulder tahu the truth is out there. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.